Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khairil Arif SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran IPA dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kita dengan judul Pembelajaran Abad 21. Sebelum membahasnya secara lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu saya Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023 dan dua rekan saya yaitu Deswita Siagian dengan NIM 20231007, kemudian Nurul Laili dengan NIM 20231028. Baik, langsung saja. Pada pembahasan pembelajaran abad 21 ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan, yaitu kita akan membahas sebanyak 6 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian pembelajaran abad 21, kemudian framework pembelajaran abad 21. Materi selanjutnya kita juga akan membahas mengenai peran teknologi dan media dalam pembelajaran, guru digital yaitu peran guru digital dalam pembelajaran, siswa digital yaitu peran siswa digital dalam pembelajaran, perubahan pembelajaran, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hak cipta atau urgensi hak cipta. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari pembelajaran abad 21 ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, pembelajaran abad 21 ini dapat pula didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung pada era digital atau abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini dikenal pula sebagai masa pengetahuan atau knowledge age. Disebut sebagai masa pengetahuan karena pada pembelajaran abad 21 ini siswa dibimbing untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pembelajaran abad 21 ini ditandai dengan adanya percepatan ilmu pengetahuan yang diiringi dengan penggunaan media dan teknologi digital, serta ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan otomatisasi pekerjaan melalui penggunaan mesin. Nah, masa inilah yang disebut dengan masa digital atau abad 21. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai keterampilan pembelajaran abad 21. Nah, keterampilan pokok atau penguasaan pokok dalam pembelajaran abad 21 ini yaitu berupa penguasaan terhadap media informasi dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja keterampilan dalam pembelajaran abad 21. Di sini saya telah merangkum beberapa keterampilan pembelajaran abad 21. Yang pertama mengenai life and career skills. Life and career skills ini maksudnya adalah keterampilan untuk hidup dan mengembangkan karir. Kemampuan dari life and career skills ini meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan seseorang atau kemampuan siswa untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian kemampuannya dalam berinteraksi sosial, kemudian kepemimpinan, serta berbagai kecakapan lainnya yang dapat menunjang siswa dalam proses kehidupannya dan pengembangan karir yang akan dia tempuh. Selanjutnya, keterampilan pada pembelajaran abad 21 ini adalah keterampilan learning and innovation skills. Learning and innovation skills ini maksudnya adalah keterampilan dalam proses pembelajaran dan berinovasi, yaitu dapat berupa keterampilan dalam berpikir kritis, kemudian dalam pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi, serta kreativitas. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu terkait keterampilan information media and technology skill. Information Media and Technology Skills ini adalah keterampilan dalam penggunaan media informasi dan teknologi. Jadi sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada penggunaan teknologi, jadi keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik salah satunya adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dan mencari literasi atau mencari bahan dari berbagai sumber terpercaya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran abad 21. Jadi, ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran abad 21 ini, yaitu yang pertama, continuum learning. Continuum learning ini maksudnya adalah pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti di satu tahap saja, tetapi tahapnya akan terus berhubungan
dan berkelanjutan. Kemudian adalah self-motivated learning. Maksud dari self-motivated learning ini adalah pembelajaran yang mengembangkan motivasi yang berasal dari diri peserta didik. Kemudian critical thinking skills, yaitu keterampilan untuk berpikir kritis. Kemudian pembelajaran abad 21 ini juga memiliki karakteristik berupa pembelajaran yang berbasis e-learning atau pembelajaran secara online, kemudian autonomic learning dan blended learning. Blended learning ini maksudnya pembelajaran dilakukan dengan dua tahap atau dua jenis, yaitu secara online dan juga secara offline. Kemudian dalam pembelajaran abad 21 ini juga kerap menggunakan sumber pembelajaran digital, baik itu berupa media-media pembelajaran secara digital maupun lain sebagainya yang menggunakan teknologi. Kemudian selanjutnya karakteristik dari pembelajaran abad 21 ini adalah social networking, multitasking, dan multimedia. Jadi penggunaan berbagai media untuk pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Bahasan kedua, kita akan membahas terkait framework pembelajaran abad 21. Nah, apakah yang dimaksud dengan framework ini? Framework dapat pula didefinisikan sebagai kerangka kerja atau serangkaian tahap atau fase yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran abad 21. Nah, framework pembelajaran abad 21 ini dikenal dengan singkatan TPACK. TPACK merupakan Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, pada slide presentasi dapat dilihat terdapat sebuah diagram Venn yang terdiri dari beberapa lingkaran yang saling beririsan. Nah, lingkaran-lingkaran ini memuat beberapa kemampuan atau beberapa tahap dalam framework TPACK. TPACK ini merangkum 3 kemampuan dasar, yaitu yang pertama pedagogical knowledge atau PK, kemudian technological knowledge atau TK, dan content knowledge atau CK. Kita akan membahasnya secara mendalam secara satu persatu. Baik, yang pertama mengenai pedagogical knowledge atau PK. Nah, PK ini merupakan pemahaman guru terhadap suatu teori dan praktik pembelajaran, yaitu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi, seorang guru harus mampu menguasai keterampilan ini, yaitu pedagogical knowledge atau PK. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu technological knowledge atau TK. Nah, technological knowledge atau TK ini berupa pengetahuan atau penguasaan teknologi. Nah, teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai resource, yaitu sumber, kemudian proses, dan tools atau alat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah content knowledge. Content knowledge atau CK ini merupakan pemahaman seorang guru terhadap materi ajar. Jadi, guru harus mampu memahami secara mendalam materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, dari ketiga jenis TPACK ini, ketiganya saling beririsan. Nah, irisan-irisan dari ketiga jenis ini akan kita bahas. Nah, yang pertama dapat dilihat pada diagram Venn, kita akan membahas mengenai technological knowledge atau TK yang beririsan dengan pedagogical knowledge atau PK. Nah, irisan antara technological knowledge atau TK ini dengan pedagogical knowledge atau PK akan membentuk serangkaian sistem atau serangkaian pengetahuan yang disebut sebagai technological pedagogical knowledge, yaitu berupa pemahaman terhadap pemanfaatan berbagai jenis teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai hubungan atau irisan antara technological knowledge atau TK dengan content knowledge atau CK. Nah, TK dan CK ini saling beririsan dan membentuk pengetahuan yang disebut sebagai technological content knowledge atau TCK. Nah, TCK ini merupakan pemahaman terhadap hubungan antara teknologi dan materi pembelajaran. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai irisan antara pedagogical knowledge atau PK dengan content knowledge atau CK. Nah, kedua komponen ini membentuk sebuah kemampuan atau keterampilan yang disebut sebagai pedagogical content knowledge atau PCK, yaitu berupa pengetahuan guru terkait suatu konten atau suatu materi yang dapat mendukung kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran. Nah, dari serangkaian
pembahasan yang telah kita bahas tadi, semuanya itu terangkum dalam sebuah framework yang disebut sebagai Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang disebut sebagai TPACK. Jadi TPACK tadi merangkum berbagai konten atau berbagai tahap yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, jadi Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK ini dapat didefinisikan sebagai pemahaman jenis teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam menyongsong penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi pedagogi guru dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita juga akan membahas terkait framework kompetensi pembelajaran abad 21. Framework kompetensi pembelajaran abad 21 ini yaitu serangkaian kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran abad 21. Jadi, di sini ada 4 framework kompetensi, yaitu yang pertama learning environment, kemudian professional development, curriculum and instruction, dan terakhir adalah standards and assessment. Nah, kita akan membahasnya secara mendalam satu persatu. Baik, yang pertama mengenai learning environment. Learning environment ini yaitu suatu kondisi berupa penciptaan suasana yang menyenangkan atau penciptaan suasana pembelajaran yang diminati oleh peserta didik, yaitu dapat berupa penciptaan latihan pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam bereksplorasi secara mandiri dan kemampuannya dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kemudian professional development ini yaitu kemampuan dalam mengembangkan kompetensi profesional. Kemudian curriculum and instruction yaitu bahwa proses pembelajaran abad 21 ini harus sesuai dengan kurikulum dan instruksi yang telah tersedia. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai standar and assessment. Standar dan assessment ini yaitu berupa penilaian bahwa pembelajaran abad 21 menghubungkan atau menekankan pada keseimbangan penilaian, yaitu antara penilaian secara normatif dan sumatif, yaitu adanya umpan balik terhadap kinerja. Jadi penilaiannya itu bukan hanya sekedar angka, tapi juga berupa umpan balik terhadap kinerja yang dilakukan oleh peserta didik. Contoh dari penilaian pada pembelajaran abad 21 ini contohnya adalah berupa pengembangan portofolio atau pembuatan suatu proyek sesuai dengan model pembelajaran project based learning. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai keterampilan pada pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama adalah life and career skills. Life and career skills atau keterampilan hidup dan pengembangan karir ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan peserta didik untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Kemudian keterampilan sosial, selanjutnya adalah aspek kepemimpinan dan tanggung jawab serta dapat bersikap mandiri dan produktif. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah learning and innovation skills, yaitu dapat berupa kreativitas dan inovasi peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian kemampuannya dalam berpikir kritis dan kemampuannya dalam berkomunikasi serta berkolaborasi. Selanjutnya adalah information media and technology skills, yaitu kemampuannya dalam menggunakan berbagai teknologi seperti media dan TIK. Selain itu juga mencangkup kemampuan peserta didik dalam mencari berbagai sumber melalui media dan teknologi. Nah, kemudian BSNP juga menekankan bahwa pada pembelajaran abad 21 ini mengembangkan keterampilan yang disebut sebagai keterampilan 4C. Nah, apa saja yang dimaksud dengan keterampilan 4C ini? Keterampilan 4C ini yaitu terdiri dari yang pertama critical thinking and problem solving skills, yaitu keterampilan dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah communication and collaboration skills, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya adalah creativity and innovation skills, yaitu skills atau keterampilan untuk berkreativitas dan berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah information and communication technology literacy. Ini yaitu keterampilan untuk mencari literatur atau kemampuan untuk mencari sumber dari berbagai jenis media teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran media dan teknologi dalam proses pembelajaran abad 21, kemudian peran guru dan peran siswa dalam pembelajaran abad 21. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Laili. Saya Nurul Laili dengan NIM 2231028 akan menjelaskan materi ketiga, yaitu peranan teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas peranan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi merupakan produk atau hasil dari suatu
proses ilmu pengetahuan. Nah, teknologi juga memiliki 3 peran utama dalam proses pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama, teknologi berperan sebagai alat bantu. Yang kedua, teknologi berperan sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, teknologi berperan sebagai bahan pembelajaran. Nah, teknologi berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pada saat proses pembelajaran. Nah, contohnya itu dalam proses pengolahan data, kegiatan administrasi pendidik, dan peserta didik. Nah, yang kedua tadi ada teknologi berperan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu di mana teknologi ini menjadi bagian dari suatu disiplin ilmu. Nah, sebagai contohnya dipelajarinya teknologi komputer oleh beberapa jurusan tertentu di perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu teknologi berperan sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua, peranan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat perantara untuk penyampaian informasi kepada peserta didik. Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, dikarenakan melalui pemanfaatan media pembelajaran akan terciptanya pengalaman belajar. Nah, sesuai dengan teori kerucut yang dikemukakan oleh H. Dale, yaitu beliau menjelaskan bahwa tindakan dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi pengalaman belajar yang dialami peserta didik. Penggunaan media akan membantu peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas secara langsung. Nah, sehingga pengalaman belajar dapat diperoleh secara maksimal. Materi yang keempat yaitu peranan guru digital dalam pembelajaran. Guru digital dapat kita definisikan sebagai pendidik yang mengajar di era abad 21. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak pada dunia pendidikan, yaitu berupa pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Di mana pendidik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, penguasaan teknologi juga dapat menjadi indikator tingkat kualitas seorang guru. Nah, adapun kompetensi digital yang harus dikuasai oleh guru guna untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama, kemampuan literasi atau information. Yang kedua, kemampuan menciptakan media pembelajaran digital atau educational content creator. Yang ketiga, kemampuan memberi perlindungan terhadap dampak media pembelajaran. Yang keempat, kemampuan mengatasi permasalahan pembelajaran teknologi atau educational problem solving. Nah, dalam proses pembelajaran, guru harus dapat mengikuti arus yang ada, di mana guru harus mampu mengikuti perkembangan secara lugas melalui pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Materi yang kelima yaitu peranan siswa digital dalam pembelajaran. Siswa digital dapat kita maknai sebagai siswa yang melangsungkan proses pembelajaran atau pendidikan di era digital atau abad 21. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu dan teknologi yang kian pesat memberikan dampak bagi kehidupan manusia, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan juga harus dapat beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, di generasi abad 21 ini terlahir dan dibesarkan oleh lingkungan digital, sehingga berbagai informasi yang diterima akan berbeda dengan mahasiswa dahulunya. Nah, seorang anak akan sangat mudah dalam menguasai teknologi digital. Karena itu, proses pembelajaran yang menggunakan teknologi akan sangat mudah untuk dikuasai oleh siswa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan terkait perubahan proses pembelajaran dan hak cipta dalam proses pembelajaran abad 21 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deswita Siagian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan pembelajaran dari tradisional ke digital. Nah, kalau dia tradisional itu masih praktik, sedangkan yang digital yaitu discovery inquiry, desain berbasis proyek. Nah, discovery inquiry ini yaitu model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, jadi siswa yang mempunyai pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik dan untuk menemukan dan mengembangkan gagasannya terkait topik yang akan dipelajari. Nah, yang selanjutnya itu tentang desain berbasis proyek. Nah, sedang dari desain berbasis proyek ini yaitu
sering disebut juga dengan PBL, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan, yaitu kegiatannya itu sebagai media. Nah, di sini tuh peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran dari tradisional ke digital yang kedua yaitu siswa dianggap tidak punya potensi, yang dimana siswa di sini tuh berperan sebagai objek dan guru sebagai subjek ya. Jadi guru di sini berperan aktif untuk menjelaskan kepada siswanya supaya mengerti. Nah, di sini guru tuh akan menjelaskan secara detail dan di sini guru akan berperan aktif, sedangkan yang berperan pasif ataupun objek itu yaitu peserta didik. Jadi peserta didik itu hanya menerima pembelajaran dari guru. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran ke digital. Nah, yang ke digital ini yaitu pelatihan keterampilan. Nah, di sini dalam pembelajaran digital ini siswa sudah dianggap bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, di sini siswa akan berperan aktif, sedangkan guru hanyalah sebagai pengawasan. Nah, yaitu hanya memberikan pengawasan dan memberikan instruksi kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu tentang tradisional. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, metode ceramah ini yaitu memberikan penyampaian materi secara lisan kepada peserta didik, yaitu dengan melakukan lisan kepada peserta didiknya. Nah, guru di sini akan menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan peraturan secara lisan kepada siswanya. Sedangkan yang digital ini yaitu inovasi media, sudah menggunakan inovasi media, yang dimana yaitu sudah mengembangkan media pembelajaran dan yang tepat dan yang baru ataupun membuat kebaruan serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran digital. Nah, jadi sistem pembelajaran digital ini ada dua. Yang pertama, sistem e-learning dan yang kedua yaitu sistem hybrid ataupun blended learning. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang sistem pembelajaran digital yang berbasis e-learning. Nah, jadi yang berbasis e-learning ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu sinkronus dan yang kedua yaitu asinkronus. Nah, sinkronus ini yaitu pertemuan langsung secara daring. Contohnya tuh menggunakan media live conference. Nah, yang kedua yaitu asinkronus, yaitu jeda antara media dan pembelajaran. Contohnya bisa dengan memberikan video, bisa memberikan gambar. Nah, yang sistem yang kedua yaitu hybrid ataupun blended learning. Nah, blended learning ini yaitu mengombinasikan atau mencampurkan dua media pembelajaran yaitu mengombinasikan pembelajaran digital secara daring dan secara luring. Jadi pembelajaran melalui blended ini yaitu sebagian melakukan pembelajaran secara daring dan sebagian melakukan pembelajaran secara luring. Jadi pembelajarannya itu digabung. Ada sebagian pembelajaran daring dan ada sebagian pembelajaran yang luring. Jadi selanjutnya adalah tentang hak cipta. Nah, pentingnya hak cipta. Jadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerimaan hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta guru ini diantaranya buku pelajaran, media pembelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Nah, jadi dalam hak cipta ini segala tindakan yang memanfaatkan hasil karya orang lain dan demi memperoleh keuntungan sendiri, maka itu disebut sebagai pelanggaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hak cipta. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai pembelajaran abad 21. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dan apa yang telah kita pelajari bersama tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bekal bagi kita, terutama sebagai guru IPA masa depan, sehingga kelak kita dapat menyampaikan materi pembelajaran IPA secara maksimal sesuai dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.